Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya? Semoga sehat selalu ya anak-anak. Amin ya rabbal alamin. Sebelum itu anak-anak, jangan lupa cuci tangan dengan sabun di air yang mengalir supaya kuman dan bakteri jahat di tangan kita pada mati semuanya. Dan kita insya Allah akan diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jangan lupa makan makanan yang bergizi. Jangan jajan sembarangan. Kita langsung ke materi yang sudah Pak Guru siapkan hari ini. Oke. Oke anak-anak kelas 6, kita di sini di bab pertama kita akan mengenal program pengolah angka. Nah, di sini anak-anak di poin A yaitu kita akan mengenal program pengolah angka. Ada banyak program pengolah angka, ya, di antaranya ada Calc dan Microsoft Excel. Calc adalah program pengolah angka yang berjalan pada sistem operasi Linux. Akan tetapi, sekarang OpenOffice juga membuat untuk versi Windows, sehingga program Calc juga dapat dijalankan pada sistem operasi Windows. Calc termasuk program yang gratis atau tidak berbayar. Untuk dapat menggunakan program ini, kamu dapat mengunduh programnya langsung dari internet melalui situs mereka, yaitu di http://openoffice.org/. Berikut tampilan OpenOffice Calc pada sistem operasi Linux. Tapi kita tidak akan mempelajari ini. Sementara itu, Microsoft Excel adalah program pengolah. Bentar, ini saya close dulu ya. Sedangkan Microsoft Excel adalah program pengolah angka yang berjalan pada sistem operasi Windows. Microsoft Excel termasuk program yang berbayar. Artinya, jika kamu ingin menggunakannya, kamu harus membelinya terlebih dahulu. Tetapi biasanya anak-anak atau orang tua atau kakak kalian yang membeli laptop atau komputer biasanya sudah ada atau sudah terinstall Microsoft Excel. Poin B. Microsoft Excel sebagai program pengolah angka. Pada buku ini kita akan belajar menggunakan Microsoft Excel 2010. Walaupun demikian, kamu tidak akan kesulitan jika menggunakan program pengolah angka yang lain. Program pengolah angka lain pun mempunyai tampilan dan fitur yang hampir sama dengan Microsoft Excel. Semua data pada Microsoft Excel ditampilkan dalam bentuk kolom dan baris. Oleh karena itu, tampilan lembar kerja Microsoft Excel berupa kolom dan baris seperti pada gambar berikut ini. Di sini Pak Fauzi akan memperlihatkan tampilan Microsoft Excel di laptopnya Pak Fauzi ini 2016 tapi hampir sama dengan tampilan Microsoft Excel 2010. Bisa kalian lihat ini tampilan awal dari Microsoft Excel. Dengan menggunakan Microsoft Excel kita bisa bekerja dengan angka-angka secara mudah. Ya, dengan secara mudah kita bisa perkalian, pembagian, pengurangan, penjumlahan, rumus dan lain sebagainya mudah dengan menggunakan Excel. Itulah manfaatnya teknologi anak-anak. Kemudian di poin C kita menjalankan program Microsoft Excel 2010. Klik All Program, lalu kalian pilih Microsoft Excel. Kalau di Windows 10 biasanya sudah langsung ada Excel 2016 seperti itu. Kemudian di poin D, tampilan jendela Microsoft Excel 2010 yang hampir sama dengan tampilan jendela Microsoft Excel 2016 yang ada di laptopnya Pak Fauzi. Yang pertama adalah title bar, adalah tempat untuk menampilkan nama program dan nama file yang sedang aktif. Lihat gambar di atas. Nah, di sini tidak terlihat karena terpotong. Nah, ini namanya title bar atau judul atau dikatakanlah judul ya, judul yang ada di atas. Di sini judul Microsoft Excel yang kita buka saat ini adalah book 1 atau book 1, buku 1. Kemudian ada tab menu, adalah deretan menu yang berisi perintah. Beberapa menu dalam Microsoft Excel adalah Home, Insert, Pack, Layout, Formulas, Data, Review, dan View. Nah, ini yang namanya menu. Ada Home, ada Insert, ada Pack, Layout, ada Formula, ada Data, ada Review, ada View. Seperti itu anak-anak. Kemudian ada toolbar, adalah deretan ikon yang mewakili sebuah perintah. Di setiap tab menu terdapat beberapa toolbar. Contohnya pada tab menu Home terdapat toolbar font, alignment, number, yang lain lainnya. Ya, ada toolbar. Nah, di sini toolbar itu namanya ini, ada clipboard, ada font, ada alignment, ada number, ada style, ada cell. Kemudian ada table, ada add-on, ada cut, ada tool, ada sprinkles, ada filter, dan sebagainya yang ada di bawah ini anak-anak. Kemudian ada formula bar, menampilkan informasi mengenai isi sel yang sedang aktif. Nah, formula bar di sini, ini namanya formula bar lah. Ini insert function ya. Di sini ada namanya formula bar.
Kemudian anak-anak ada active cell, yaitu menampilkan sel yang sedang aktif ditandai oleh garis tebal yang membentuk bingkai pada contoh di atas. Sel aktif berada pada set A kolom A. Ya, set aktif. Nah, ini namanya. Nah, ini di sini ya. B4, B4. Nah, B4 akan ditulis di sini B4. B8, B8, D1. Nah, seperti itu. Namanya active cell. Kemudian ada sel. Adalah area perpotongan antara kolom dan baris ya. Ini namanya sel, kotak-kotak ini adalah namanya sel perpotongan antara kolom dan baris. Nah, kolom atau kolom adalah deretan sel yang berarah tegak. Kolom ditandai oleh huruf. Contoh kolom A, B, C, D, dan seterusnya. Nah, yang ke bawah ini namanya kolom anak-anak. Kalau ke bawah ini namanya kolom, yaitu ditandai dengan A, B, C, D, E, dan seterusnya. Kemudian ada row atau baris. Adalah deretan sel mendatar. Baris ditandai oleh angka. Contoh baris 1, 2, 3, dan seterusnya. Nah, ini namanya baris. Nah, baris itu yang mendatar atau ke kanan, kalau kolom itu ke bawah. Kemudian ada worksheet tab. Worksheet tab adalah lembar kerja dalam Excel atau lembar kerja dalam Excel disebut workbook. Setiap workbook dapat berisi beberapa worksheet. Worksheet ditandai oleh sheet 1, sheet 2, sheet 3, dan seterusnya. Nah, ini namanya. Sheet 1, sheet 2, sheet 3. Dengan klik tambah ini kita akan memperbanyak lembar kerja kita. Kemudian ada scroll bar, berfungsi untuk menggulung layar ke arah vertikal atau horizontal. Nah, di sini ada dua scroll bar. Bisa kalian lihat ya. Kita bisa menaikkan, menurunkan. Nah, seperti itu. Ini namanya scroll bar. Kemudian kita masuk ke poin E, menu dan ikon dalam Microsoft Excel 2010. Untuk menjalankan perintah dalam Microsoft Excel dilakukan melalui menu dan ikon. Menu ditandai oleh tag seperti file, home. Nah, bisa kalian lihat ini menu ya. Ada home, ada insert, ada pack layout, ada formula. Sedangkan ikon diwakili oleh gambar-gambar kecil yang mengandung arti atau perintah tertentu. Contohnya ikon save, yaitu anak-anak sudah tahu berfungsi untuk menyimpan file. Kemudian ada ikon paste untuk menempelkan hasil salinan sebuah objek di lembar kerja Excel. Nah, kita masuk ke poin F. Mengoperasikan Microsoft Excel 2010. Microsoft Excel memiliki fitur-fitur baku seperti membuat dokumen baru, membuka file yang pernah dibuat sebelumnya, menyimpan serta menutup program. Berikut ini langkah-langkah mengoperasikan menu dan ikon. Nah, bisa kalian lihat yaitu cara membuat dokumen baru, membuka file, menyimpan file, menutup program. Nanti kita akan di video selanjutnya. Mungkin cukup sekian yang dapat Pak Fauzi sampaikan. Jika ada benarnya itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, jika ada salahnya itu datangnya dari Pak Fauzi. Jika belum jelas bisa langsung tanyakan ke Pak Fauzi, bisa japri atau bisa datang ke rumah Pak Fauzi. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.